Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Yusuf Putra dengan NPM 251752049 dari Kelas Sistem Informasi IP. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus terkait kalkulator penjumlahan dua angka. Nah, jadi ketika kita sudah selesai membuat programnya, diharapkan nanti outputnya dapat menjumlahkan dua angka yang berbeda dan akan menghasilkan hasil yang benar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung ke programnya. Oke, jadi di baris pertama kita bakal membuat move del C4. Nah, apa gunanya move DL C4? Jadi ini tuh isi dari register DL dengan nilai 0 kali C4 ini kan kali 0 gitu. Nah, ini tuh bakal dipakai sebagai alamat keluaran dari tempat menaruh karakter asli. Nah, jadi efeknya nanti DL itu sama dengan C4, 0 kali C4. Lalu selanjutnya kita bakal buat move DL 30. Nah, 0 kali 30 ini itu tuh bakal memasukkan ACI 0 ke BL ini, ke BL. Jadi biasanya ini tuh sering dipakai sebagai basis untuk konversi angka ke ACI. Nah, kita bisa lanjut, lalu kita bisa buat move A3 BL. Nah, jadi 0,30 ini itu bakal disimpan ke memori lokasi A3. Jadi nanti efeknya itu memori A3 sama dengan 0 kali 30 ACI-nya 0. Nah, step berikutnya yaitu input pertama, kita bisa buat in 00. Nah, jadi in 00 ini itu tuh bakal membaca 1 byte dari port IO yaitu 0 kali 100 disimpan ke AL. Bakal disimpan ke AL. Jadi kita asumsikan pengguna memasukkan karakter 2. Nah, nanti ke AL-nya itu jadi 0 kali 32. Gitu. Nah, lalu kita selanjutnya bisa buat move A0, AL. Nah, jadi ini bakal nyimpan karakter input ke dalam A0 ini. Jadi efeknya itu bakal memori A0 itu sama dengan 0 kali 32. Nah, selanjutnya kita bisa buat lagi move channel AL. Nah, ini juga akan menyalin input ke slot C0 atau mungkin nanti di area tampilan ya. Jadi efeknya itu bakal memori C0 sama dengan 0 kali 32. Lalu kita bisa lanjut buat move AL, 2B. Jadi ini buat naruh letak byte 0 kali 2B, ACI-nya AL. Terus move-nya kita buat lagi C1 AL. Nah, jadi ini untuk menyimpan
plus ya, buat menyimpan tanda plus ke C1 atau tampilan. Jadi efeknya nanti itu memori C1 itu sama dengan 0 kali 2B, ASCII-nya itu ini apa, plus ya, penjumlahan, tanda penjumlahan. Nah, lalu kita buat lagi in 00. Nah, jadi ini tuh buat input kedua, dimana ini kan angka pertama. Nah, ini angka kedua. Tuh, nah bisa kita lanjut langsung buat hampir sama seperti yang tadi. Membuat A1 L, ini buat nyimpan data ke A1, terus sini C2, L juga, di sini juga buat nyimpan ke daerah tampilan C2. Lalu L, 3D ini buat nampilin sama dengan. Terus kita bisa buat mau C3 AL. Nah, ini buat nyimpan sama dengan ke C3. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuat konversi dari ASCII ke angka lalu jumlah. Jadi kita bisa gunakan mov bl A0. Jadi ini buat ngambil byte dari memori A0 yang berisi tadi ya. Ini yang isinya tuh udah 2, ASCII-nya 2. Jadi 0 kali 32 gitu. Jadi 0 kali 32. Terus kita bisa tambahin sub bl, 30. Nah, jadi itu tuh buat ngurangin dari 0 kali 30 untuk mengubah ASCII 2 ke nilai numerik 0 kali 02. Nah, ini standar digit dikurang 0 sama dengan ini value nomor value-nya. Jadi perhitungannya itu kurang lebih 0 kali 32 dikurang 0 kali 30 sama dengan 0 kali 02. Nah, efeknya itu nanti bakal BL-nya sama dengan 0 kali 02. Lalu setelah kita buat itu, kita tambahin mov cl, 1. Nah, ini penjelasannya itu ini buat ngambil input yang kedua. Nah, lalu kita tambahin instruksi sub cl 30. Ini buat konversi ASCII 3 ke numerik 0 kali 03. Nah, perhitungannya jadi 0 kali 33 dikurang 0 kali 30 menjadi 0 kali 03. Lalu kita bisa tambahin bl, cl. Nah, ini buat menambahin angka pertama ditambah angka kedua. Jadi 0 kali 02 ditambah 0 kali 03 sama dengan 0 kali 05. Nah, lalu kita bakal menyimpan hasil numerik, hasil angka tadi, dan menyiapkan basis ASCII. Jadi kita bisa pakai mov 2 bl. Nah, ini buat menyimpan data hasil tadi yang BLCL. Terus mov cl A3.
Nah, ini buat ngambil memori A3 yang sebelumnya diisi 0x30 ke CL. Nah, ini juga digunakan sebagai basis untuk mengkonversi angka ke ASCII. Lalu bisa dibilang hampir terakhir, kita bakal mengkonversi hasil ke ASCII atau simpan ke output. Jadi kita bisa tambahin add BL, CL ini buat ngambil numerik yang 0,05 tadi, lalu ditambah CL yaitu 0 kali 30, nanti bakal menghasilkan 0 kali 35. Nah, lalu tambahin mov DL, BL. Nah, itu tuh ini gunanya itu buat menulis hasil ASCII ke alamat yang nanti disimpan ke DL, yaitu 0 kali C4. Jadi memori 0 kali C4 sama dengan 0 kali 35. Nah, nanti visual display-nya atau iOS device membaca dari sana sehingga terlihat 2 tambah 3 sama dengan tuh. Lalu setelah membuat itu, kita bisa mengakhiri program ini dengan N. Dan kita lihat apakah bisa. Nah, jadi di sini kita perlu menginputkan nilai, misalkan contoh 5. Jadi ketika udah membuat program ini, kita bisa langsung jalanin aja. Bisa lihat dia bakal baca satu-satu dan meminta input nilai pertama. Jadi kita bisa input 2 ditambah 3, dia akan menghasilkan 5. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait penjumlahan 2 angka menggunakan bahasa assembly. Mungkin itu saja, sekian video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton.